dinyatakan dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat menjelang pelaksanaan program-program kita yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan selepas mengikuti kegiatan ini kita bisa menindaklanjutinya dengan program-program yang kita akan laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu dan Bapak di LKP Abdi Bangsa. Perkenalkan, nama saya Haji Samsurizal. Saya dipercaya sebagai pimpinan di LKP ini. Hari ini kami diberikan tugas untuk melakukan pengimbasan best practice atau praktik baik. Aplikasi ini juga berubah. Tahun lalu seperti itu, warnanya biru kalau nggak salah. Sekarang udah warnanya merah ya, berubah tampilan. Yang harus diisi juga berbeda. Sehingga dengan percepatan transformasi cara akses program ini, kita juga akhirnya harus menyesuaikan dengan Bapak. Menyesuaikan apanya? Menyesuaikan SDM-nya, menyesuaikan sarprasnya, menyesuaikan banyak hal. Persiapan dulu, persiapan daripada LKP itu bagaimana membaca mapping perubahan yang cukup dinamis. Ya, bidang-bidang yang ada di PKK ini banyak ya. Dan perhotelan ini masuk di sektor pariwisata. Jadi ketika diklik sektor pariwisata, di situ muncul apakah itu perhotelan, apakah itu tata boga, apakah itu barista, itu dan termasuk spa kalau nggak salah, spa juga ada di sana ya, yang pariwisata. Nah, jadi ini bidang-bidang yang ditawarkan ya. Kalau misalnya kecantikan itu adanya di kesehatan ya. Pariwisata, kecantikan dan pariwisata ya. Kecantikan rambut maupun kulit ya. Kemudian yang spa ada di mana? Di kesehatan. Jadi nanti harus dicek satu-satu ya, nanti bisa dilihat di portalnya kemdikbud.go.id ya, tes PKK, di situ ada pilihannya. Silakan lihat, hanya aspek daripada bagaimana ini tahapan pelaksanaan. Dimulai dari persiapan, pengajuan, pelaksanaan, dan kemudian diakhiri dengan pelaporan. Memang kalau tahun kemarin dan tahun sekarang ini banyak perbedaan. Ya, kalau tahun kemarin kayak laporan awal itu dilakukan setelah dana cair. Tapi sekarang dana akan dicairkan kalau Bapak bikin laporan awal dulu. Kenapa? Karena tahun 2020 masih banyak yang laporan awalnya tidak melaporkan. Padahal laporan awal itu yang paling gampang, cuma nyekem rekening yang sudah masuk, kemudian daftar peserta didik sama jadwal pembelajaran. Tapi pun itu banyak yang tidak dilakukan. Makanya sekarang dibalik, direktorat nggak mau lagi capek-capek memperlihat untuk bikin laporan awal. Makanya sekarang dikunci, silakan laporan awal dulu, dari SK dikeluarkan, bikin laporan awal, baru dana dicairkan. Gitu. Nah, persiapannya apa saja? MOU pastinya. Kalau untuk PKK karena targetnya untuk kerja berarti MOU. Kemudian kurikulum, tim dan instruktur, metode pembelajaran, sarpras dan perekrutan peserta didik. Nah, sekarang banyak kesulitan di grup PLKP, di grup HIPKI, di grup gradasi. Saya baca peserta didik ini tantangan ya buat beberapa jenis kursus karena dikunci dari 17 sampai 25, betul ya? 24 ya, 25 kurang 2 bulan. 25 kurang sehari lah ya. Jadi kalau 25 lewat sehari itu nggak boleh ya. Betul. Sekarang itu dikunci dan itu jadi kesulitan karena apa? Karakteristik beberapa lembaga kursus dan pelatihan mungkin nggak bisa ngerekrut yang di bawah 25. Contoh tata boga, kebanyakannya kan ibu rumah tangga dan banyak meng-hire yang ibu rumah tangga untuk punya kompetensi supaya mereka bisa punya keahlian untuk bikin kue dan selanjutnya. Nah, ini memang
kemarin sempat diajukan oleh beberapa asosiasi profesi dari IKABOGA, dari Harti Melati, kemudian dari Tiara Kusuma untuk supaya umurnya di-up lagi, jangan 25, kalau bisa 30 atau 35 ya, karena aplikasinya sekarang udah munci dan sudah disepakati oleh tim pengembang dan selanjutnya, sehingga ini yang mungkin kenapa proposal ini mungkin juga agak lambat yang akses, karena mungkin mencari peserta agak sulit. Nah, kemudian MOU ini apa yang harus siapkan? MOU pemagangan fasinator the job training, ya. Kemudian penyusunan kurikulum, instruktur tamu atau bahasa kerennya guest lecture, sarana prasarana, penyerapan lulusan dan lain-lain. Kalau dulu itu kita masih bisa instruktur di LKPA, terus diajukan juga di proposal PKK untuk jadi instruktur di LKPP, itu nggak bisa. Jadi masing-masing LKP harus punya instruktur masing-masing. Karena aja ini harus koordinasi dengan industri supaya kurikulum ini kan berbasis Hiduka gitu. Bagaimana nyusunnya nanti mungkin ada contohnya, penyusunan kurikulum berbasis industri yang didatangani oleh antara LKP dan industri. Kemudian guest lecture, nanti maksudnya dari industri itu ada harus menjadi instruktur. Jadi misalnya Pak Luki ini dijadiin instruktur di program PKK-nya kami untuk memberikan motivasi, materi dan selanjutnya. Sarana prasarana ya tentu saja foto-fotonya, saraprasnya, ya penyerapan lulusan dan lain-lain. Jadi foto sarana prasarana juga harus bagus, ya. Kadang-kadang saya suka dengar dari tim verifikator bilang punya kelas berapa, punya 3, silahkan upload fotonya. Upload kelasnya padahal punya 1, cuman yang 1 dipoto dari sebelah sini, yang 1 dipoto sebelah sana. Jadi verifikatornya lihat ini kelasnya 3 tapi kok sama gitu ya. Nah itu ada aja yang mengakalin seperti itu. Kalau kita bagusnya kalau punya kelas 1 ya 1 saja sampaikan. Kalau 2 ya 2. Tapi angelnya yang bukan yang berbeda tapi foto yang bagus. Karena foto yang bagus juga akan menjadi tim penilai gitu ya. Penilaian tertentu. Ya. Dilanjut contoh MOU untuk kerjasama yang kita buat antara LKP dengan Hiduka. Ini sama hotel apa ya Bu? Hotel Pullman Bandung ya. Karena MOU-nya itu harus MOU internasional, jadi paling tidak MOU itu dengan hotel-hotel internasional. Kalau Ibu dan Bapak kan bicara hotel internasional itu ada hotel chains internasional dan chains lokal. Kalau chain internasional ya seperti Accor Group, di bawahnya ada Pullman, Sofitel, Novotel, itu kan ada seluruh dunia ya. Kalau chain lokal tuh ya kayak Kagum Group, ada Gino Perucci di Bandung, Gino Perucci di Cianjur, Grand Serela, kemudian Banana Inn dan selanjutnya. Nah, karena kalau Ibu dan Bapak akses Platinum, karena MOU-nya harus dengan hotel internasional, berarti harus menggandeng hotel internasional untuk melakukan MOU atau kesepakatan. Jadi MOU juga harus bunyi. Apakah MOU-nya itu magang atau penempatan kerja? Nah ini pastinya harus disiapkan oleh LKP, mendorong supaya si industrinya mau ber-MOU untuk tidak hanya sebatas magang tapi penyerapan kerja. Penyerapan kerjanya juga tidak mesti ya serentak, mungkin berkala 1 bulan 1 orang atau 2 bulan 1 orang, nggak apa-apa. Yang penting ada granted, ya letter of granted dari perusahaan bahwa lulusan LKP Ibu dan Bapak akan direkrut. Ya next. Ini roadshow MOU, foto-foto roadshow MOU yang saya lakukan dengan pihak industri. Jadi Ibu dan Bapak, bagusnya ketika di button itu apa ya? Di tombol MOU, kan di portal PKK tuh silakan upload MOU. Bagusnya MOU itu di-scan melalui PDF, terus di bawahnya ada foto ini.
Contoh, saya MOU dengan Pullman tadi. Jadi di scan MOU dengan Hotel Pullman, di bawahnya ada foto ini. Jadi membuktikan bahwa ini MOU real, ya. Apalagi di fotonya di depan pelangnya, pelang Pullmannya misalnya. Ya, apalagi si kameranya ada tanggalnya sama jamnya. Oh, itu lebih valid lagi. Jadi bukan MOU jadul nih, MOU baru gitu. Jadi ini poin-poin yang mungkin Ibu dan Bapak bagi yang mau akses PKK yang harus diperhatikan.